Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama dalam suatu lingkungan tanpa diskriminasi. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki perbedaan yang harus dihargai. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus bersifat fleksibel, adaptif, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendidikan inklusi tidak hanya sekedar menerima siswa, tetapi juga memastikan mereka dapat berpartisipasi dan berkembang secara optimal. Adapun tujuan dari pendidikan inklusi itu sendiri, tujuan dari pendidikan inklusi adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua peserta didik tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Selain itu, pendidikan inklusi juga bertujuan mengembangkan potensi siswa secara optimal, menghilangkan berbagai hambatan dalam pembelajaran, serta meningkatkan partisipasi aktif siswa. Melalui pendidikan inklusi diharapkan tumbuh sikap toleransi, empati, dan saling menghargai sehingga tercipta sistem pendidikan yang adil dan masyarakat yang inklusif. Adapun karakteristik dari pendidikan inklusi itu sendiri, pendidikan inklusi memiliki beberapa karakteristik utama seperti menerima semua peserta didik tanpa diskriminasi dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, serta metode pembelajaran yang variatif. Lingkungan belajar juga dibuat ramah dan mendukung agar semua siswa belajar merasa nyaman. Selain itu, pendidikan inklusi melibatkan kerjasama berbagai pihak dan menggunakan sistem penilaian yang menyesuaikan kemampuan dengan siswa. Terdapat pula prinsip-prinsip dari pendidikan inklusi itu sendiri, yang pelaksanaan pendidikan inklusi didasarkan pada beberapa prinsip penting seperti kesetaraan, aksesibilitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, pendidikan inklusi juga menekankan partisipasi aktif semua siswa, penggunaan pendekatan individual, serta pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Fleksibilitas dalam pembelajaran dan lingkungan yang ramah juga menjadi prinsip utama agar setiap siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terdapat pula beberapa manfaat dari pendidikan inklusi itu sendiri. Pendidikan inklusi memberikan manfaat baik bagi siswa maupun masyarakat. Sistem ini memberikan kesempatan pendidikan yang setara dan membantu meningkatkan kemampuan sosial siswa, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pendidikan inklusi juga ada pula manfaat dari pendidikan inklusi itu sendiri. Pendidikan inklusi memberikan banyak manfaat baik bagi siswa maupun masyarakat. Sistem ini memberikan kesempatan pendidikan yang setara dan membantu meningkatkan kemampuan sosial siswa, khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus. Selain itu, pendidikan inklusi juga membutuhkan sikap empati, toleransi, dan saling menghargai antar siswa. Dengan adanya pendidikan inklusi, diskriminasi dapat dikurangi dan masyarakat yang lebih terbuka serta inklusif dapat terbentuk. Selain adanya manfaat dari pendidikan inklusi juga mendapatkan tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang konsep pendidikan inklusi di kalangan masyarakat dan tenaga pendidik. Selain itu, keterbatasan kompetensi guru dan fasilitas yang belum memadai juga menjadi kendala. Hambatan lain seperti stigma sosial, faktor ekonomi, serta lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung turut mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusi itu sendiri. Adapun upaya yang dapat mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, yang pertama yaitu peningkatan kompetensi guru. Artinya melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Artinya sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas yang ramah bagi semua siswa. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Artinya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Yang keempat yaitu penguatan kebijakan pendidikan inklusif. Artinya dapat dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam implementasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi berbagai pihak. Kerjasama antar sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung pendidikan inklusif itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendekatan dalam sistem pendidikan yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Konsep ini memastikan bahwa semua peserta didik tanpa memandang latar belakang maupun kondisi mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada partisipasi aktif serta keberhasilan belajar siswa. Perkembangannya menunjukkan adanya pergeseran dari sistem yang bersifat eksklusif menuju sistem yang lebih terbuka, di mana sekolah dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang pendidikan inklusif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.